tambang emas terbaik di eranya ada di Bagelen. Penyuplai emas, perhiasan emas yang ada di kerajaan-kerajaan Jawa itu Bagelen. Mereka punya tambang emas, bahkan punya produksi pabrik emas. Itu di Bagelen. Tetapi itu kembali kepada Bagelen. Hilang pada Bagelen. Disembunyikan pada Bagelen. Jangan digali-gali. Jangan dicari-cari. Kalau tidak diberi, nek orang diwehni, aja ngerebut tenan, jangan mencuri. Aura Bagelen itu sangat-sangat luar biasa, sampai hari ini sangat-sangat luar biasa. Nah, corona aura sakti itu masih ada. Aura saktinya itu masih ada. Mistisnya ya. Mistisnya itu luar biasa. Kalau kita bicara tentang kerajaan di era Mataram kuno, kerajaan terbesar ya Medang Kamulan. Makanya kalau hubungannya dengan kerajaan yang kecil-kecil lainnya, makanya Ageng Bagelen itu sangat diperhitungkan, ditakuti, sehingga waktu meninggal beliau pun sangat itu dirahasiakan, karena takutnya ada penaklukan setelah kepergian dari Ageng Bagelen. Otomatis kalau tidak dirahasiakan jadi rebutan gitu. Jadi rebutan pada zaman itu ya. Karena itu juga zaman era keruntuhan atau zaman akhir dari Medang Kamulan. Jadi sudah tidak ada pelindungnya. Pelindung dari Bagelen adalah Nyi Ageng Bagelen sendiri. Iya. Makanya dengan meninggalnya Nyi Ageng Bagelen, maka meninggalnya itu sangat-sangat dirahasiakan. Sampai hari ini makamnya masih dirahasiakan, tidak ditemukan, dikabarkan moksa. Tetapi sebagai pecinta sejarah, nguri-nguri budaya Nusantara, saya punya keyakinan kalau makam Nyi Ageng Bagelen itu mungkin sudah akan tidak rahasia lagi. Nanti suatu saat akan terbuka atau akan segera dibuka. Tetapi dengan seizin jenengan, teman-teman semua, mudah-mudahan berkenan. Tetapi kalau nanti ada sesuatu kabar tentang jangan Mas, jangan dibuka ya, kita mungkin akan mengikuti dari kebanyakan teman-teman lah. Dan sampai nanti apa kita kerjakan apik, tapi nanti mendapatkan sesuatu yang salah penafsiran negatif. Anak raja-raja Jawa itu disekolahkan di Padepokan Bagelen. Anak raja-raja Jawa. Makanya kalau dari cerita itu kita mencoba menangkap cerita atau kisah Sunan Kalijaga dengan Sunan Geseng, di mana Sunan Kalijaga menyampaikan kabar kepada Sunan Geseng, "Hei Sunan Geseng, kowe nek arep nyebarke agama Islam, lewatono bumi Bagelen." Belum Purworejo, bumi Bagelen. Kenapa kok di bumi Bagelen? Karena di bumi Bagelen adalah tempat tinggal, ini di garis bawah ya, bumi Bagelen adalah tempat tinggal keturunan para raja. Tempat tinggal. Berarti calon-calon raja itu bertempat tinggal di Bagelen. Dalam rangka apa? Dalam rangka sekolah menjadi raja. Sekolah kenegarawanan. Itu di Bagelen. Makanya kalau raja-raja Nusantara itu berhubungan dengan Bagelen, ada benarnya. Karena dulu dikisahkan calon-calon raja itu sekolahnya di Padepokan Bagelen. Eranya Nyi Ageng Bagelen. Di mana wilayahnya? Ini yang masih menjadi pertanyaan besar. Ada kabar tetapi wilayahnya masih belum ditemukan. Nah itu sebenarnya tadi itu yang mau saya tanyakan. Oh gitu. Malah dijawab duluan ini. Makanya ini saya kalau kita bicara tentang ada kabar dulu, Purworejo adalah tempat keturunan raja-raja Jawa itu adalah keturunan dari Purworejo. Gitu, tak pernah dengar ya sih? Iya. Raja-raja Jawa itu adalah keturunan dari Purworejo. Saya jawab, mboten. Mungkin dari Bagelen itu ya. Nah kalau bicara Bagelen ya. Dari Bang Isroyo, salam Setiorjo. Betul Kang, saya pernah membaca sebuah cerita bahkan biksu-biksu Cina dan Thailand dulu belajarnya di Bagelen sebelum zaman Sriwijaya. Iya. Jadi dimaksud dengan raja-raja itu bukan hanya raja Jawa. Jadi mereka belajar, calon raja itu belajar di Bagelen itu tidak hanya raja-raja Jawa, tetapi dari semua, termasuk yang di Burma, yang di Thailand. Sebenarnya saya tadi mau menyampaikan itu, tapi saya takut kalau dianggap terlalu berani. Tapi emang ada kabar yang menyampaikan jika di Bagelen itu ada padepokan khusus untuk raja-raja, calon-calon raja.
Nah, kalau bicara tentang raja, karena kita latah orang Jawa, ya raja Jawa. Tapi kalau kita bicara tentang universal dan keagungan Bagelen sendiri, maka kita harus mengakui Bagelen itu dikenal tidak hanya di Nusantara atau Pulau Jawa, tetapi sampai dengan dataran Cina, di Burma, di Thailand, di mana kerajaan-kerajaan itu sangat megah, sangat besar. Mereka ada dan mengirimkan putra-putra mahkotanya itu untuk sekolah di Bagelen. Berarti era zaman dulu itu ya Bagelen itu sangat luar biasa ya. Kalau Anda sebagai warga Purworejo, kita sebagai warga Purworejo tidak mau mengkaitkan, tidak mau mengakui tentang keagungan kemasyuran Bagelen, maka kita akan ditertawai oleh banyak orang. Dikarenakan di luar sana banyak orang yang bangga dengan bumi Bagelen, dengan bumi Purworejonya. Sedangkan kita sebagai masyarakat Kabupaten Purworejo memandang sejarah Purworejo dan Bagelen itu hanya sebelah mata, nggak asik, nggak adil, dan nggak jujur. Supaya teman-teman tidak kesasar, sampaikan kepada mereka jika Anda menemukan atau melihat. Ojo ngerebut nak ora diwehi. Gue denger sih? Iya. Ojo ngerebut nak kuwi ora diwehi. Rebut itu ya maling, ya menggali, mencari tanpa izin, mengambil tanpa izin atau mengambil dengan niatan ingin memperkaya diri sendiri. Jangan main-main dengan Bagelen. Jangan coba-coba dengan Bagelen. Jangan nyinggung-nyinggung mistis, kekuatan mistis Bagelen. Jangan. Karena betul Bagelen itu kaya. Tambang emas terbaik di eranya ada di Bagelen. Penyuplai emas, perhiasan emas yang ada di kerajaan-kerajaan Jawa itu Bagelen. Mereka punya tambang emas, bahkan punya produksi pabrik emas. Itu di Bagelen. Tetapi itu kembali kepada Bagelen. Hilang pada Bagelen, disembunyikan pada Bagelen. Jangan digali-gali, jangan dicari-cari. Kalau tidak diberi, nggak orang diwehni, aja ngerebut tenan, jangan mencuri. Karena bukan jatah kita. Bukan jatah kita. Orang-orang lama itu mereka sangat-sangat luar biasa. Jangan coba-coba. Nah, ada penggali-penggali emas yang ada di Bagelen sudah tanya. Pasti bangkrut. Jangan coba-coba. Jangan berani-berani. Jangan berani-berani. Karena Bagelen itu sampai hari ini kekuatan mistisnya masih sangat luar biasa. Tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak bisa Anda pandang itu secara hukum-hukum logika. Tidak bisa. Tidak bisa Anda mandang itu dengan hukum logika atau hukum modernisasi. Tidak bisa. Bagelen itu ibaratnya kayak kemukus yang diselimuti kemukus. Yeah. Jadi tampak samar-samar, tampak indah, di dekat itu tidak kelihatan. Dari luar indah, di dekatnya nggak kelihatan. Itu Bagelen. Tetapi orang melihat Bagelen dari luar biasa, di dekatnya nggak kelihatan Bagelen. Kayak nggak ada. Sebegitu mistisnya Bagelen, sebegitu hebatnya kekuatan aura Bagelen. Masih juga warga Bagelen, warga Purworejo tidak bangga dengan Bagelen. Mistis yang kita sampaikan adalah adab, mistis yang kita sampaikan adalah akhlak. Jadi masuk bumi Bagelen itu kalau Anda atau saya tidak beradab atau tidak berakhlak yang baik, maka pikir dua kali lah untuk masuk bumi Bagelen. Karena kita harus membawa adab dan akhlak yang baik, ya kepada manusianya dan kepada alamnya.